Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Roda Tujana dengan NIM 3042284. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin-poin yang dapat saya tangkap dari penyampaian materi dari kelompok 4 tentang teknik komunikasi. Poin pertama yaitu ada persuasi, yang kedua kampanye, yang ketiga publisitas, yang keempat ada lobby, yang kelima komunikasi perintah, yang keenam human relation, yang ketujuh negosiasi, yang kedelapan diplomasi, yang terakhir yaitu komunikasi online. Jadi teknik komunikasi itu adalah cara atau metode yang digunakan seseorang dalam menyampaikan pesan kepada orang lain agar pesan tersampaikan dan dapat dipahami. Nah, dari penyampaian tersebut ada satu pertanyaan, yaitu mengapa penggunaan bahasa yang sederhana dan tegas menjadi kunci dalam komunikasi perintah di organisasi. Penggunaan bahasa yang sederhana dan tegas menjadi kunci dalam komunikasi perintah di organisasi, karena tujuan utama dari perintah adalah agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan benar oleh penerima. Bahasa yang terlalu rumit, berbelit-belit, atau ambigu dapat menimbulkan salah tafsir, sehingga berisiko menyebabkan kesalahan kerja, keterlambatan, bahkan konflik dalam tim. Dengan bahasa yang sederhana, pesan menjadi lebih jelas, langsung pada inti, dan mudah dipahami oleh semua anggota organisasi, terlepas dari latar belakang pendidikan atau pengalaman mereka. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa poin yang dapat saya ambil dari penyampaian materi kelompok 6 tentang proses dan model advokasi. Advokasi adalah proses sistematis untuk menjembatani kepentingan masyarakat dan pembuatan kebijakan agar kebijakan lebih adil dan responsif. Nah, berikut ada beberapa proses dan model advokasi. Yang pertama yaitu analisis. Analisis dalam advokasi adalah proses untuk memahami masalah, penyebab, dan pihak yang terlibat agar advokasi lebih tepat dan efektif. Yang kedua yaitu ada strategi. Strategi advokasi adalah cara untuk mengubah hasil analisis menjadi tindakan dengan menentukan siapa yang dipengaruhi dan bagaimana caranya. Selanjutnya itu ada mobilisasi. Mobilisasi adalah proses strategi mengumpulkan, mengatur, dan memobilitas semua sumber daya, termasuk sumber daya manusia, data, dan jaringan. Yang keempat itu ada komponen utama, yaitu manajemen data, peningkatan kapasitas, dan membentuk jaringan dan kualitas. Selanjutnya ada bentuk-bentuk aksi. Yang pertama itu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Nah, dapat saya simpulkan bahwasanya advokasi dalam kebijakan publik adalah sebuah proses dan model yang layak dalam menjembatani kesenjangan setiap komponen publik dan para pembuat kebijakan. Nah, dari penyampaian tadi ada satu pertanyaan, yaitu apa yang terjadi jika advokasi dilakukan tanpa mobilisasi yang kuat? Jika advokasi dilakukan tanpa mobilisasi yang kuat, maka upaya tersebut cenderung tidak efektif dan sulit menghasilkan perubahan nyata. Advokasi pada dasarnya bukan hanya soal penyampaian ide atau tuntutan, tetapi juga membutuhkan dukungan massa, jaringan, dan kekuatan kolektif agar pesan tersebut memiliki tekanan terhadap pihak yang dituju, seperti perintah atau pengambil kebijakan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.